Salam budaya bagi saudaraku pecinta budaya Nusantara. Kali ini kami akan mengangkat sebuah kisah karya radar dunia tentang tokoh seorang temenggung di zaman kerajaan Mataram, yaitu Temenggung Wiraguna. Kisah tragis Temenggung Wiraguna. Temenggung Wiraguna adalah panglima perang yang sangat dipercaya oleh Sultan Agung dan menduduki jabatan tertinggi di Mataram pada masanya. Dia dikenal sebagai sosok yang cakap, berani tangguh, cerdas dan setia pada Sultan Agung. Temenggung Wiraguna memimpin pasukan Mataram dalam 2 kali pengepungan di Batavia pada tahun 1645 dan 1646. Meskipun tidak berhasil menguasai Batavia, Temenggung Wiraguna berhasil mendirikan perkampungan yang kelak dikenal dengan nama Ragunan saat ini. Temenggung Wiraguna mendapat penghargaan dan penghormatan dari pihak Belanda yang mengakui kekuatan dan kewibawaannya. Temenggung Wiraguna juga menjadi penasihat terdekat Raja Mataram, seperti yang tercantum dalam surat dari Mataram yang diketemukan di Jambi dan Sukapura. Temenggung Wiraguna dibunuh dalam sebuah konspirasi oleh Amangkurat I yang membalas pengabdian dan sumbangsihnya Temenggung Wiraguna dengan air tuba. Lalu, mengapa Amangkurat I tega membunuh Temenggung Wiraguna? Demikianlah kisahnya. Pembunuh terhadap Temenggung Wiraguna digagas sendiri oleh Amangkurat I, Raja Mataram yang dikenal keji. Raja keji itu menyimpan dendam pada sang Temenggung semenjak ia masih muda. Ketika Sultan Agung masih hidup, Amangkurat I dikisahkan membawa lari salah satu istri Temenggung Wiraguna untuk digagahi karena tak kuasa melihat kecantikannya. Perbuatan tak bermoral yang dilakukan oleh Raden Mas Sayyidin atau Amangkurat I itu membuat murka sang Temenggung. Namun ia sadar bahwa yang melakukan perbuatan bejat tersebut merupakan anak rajanya. Ia sebenarnya tak kuasa melakukan penentangan. Pada mulanya Temenggung Wiraguna seperti merasa berat hati untuk melaporkan kejadian itu kepada rajanya. Ia takut laporannya itu tidak ditanggapi. Namun karena diliputi amarah yang membara kepada raja, akhirnya sang Temenggung nekat mewartakan penculikan istrinya itu kepada Sultan Agung. Mendengar laporan dari Temenggung kesayangannya, sikap Sultan Agung rupanya di luar dugaan. Sang raja memerintahkan kepada prajuritnya untuk menyeret Raden Mas Sayyidin di muka pengadilan. Setelah dilakukan pendalaman kasus, rupanya Raden Mas Sayyidin mengakui perbuatannya
dan ia pun meminta ampunan. Ampunan raja kemudian turun selepas Temenggung Wiraguna memaafkan perbuatan bejat anak rajanya. Maka mulai setelah itu Sultan Agung tidak lagi menaruh bangga terhadap putranya itu. Raden Mas Saidin seperti merasa dikucilkan oleh ayahnya sendiri. Sikap inilah yang telah melatar belakangi dendam Amangkurat I terhadap Temenggung Wiraguna. Berlalunya waktu ketika Sultan Agung mangkat dan ketika putra mahkota Mataram berhasil disingkirkan dari takhta untuk kemudian digantikan oleh Raden Mas Saidin, ajal Temenggung Wiraguna rupanya kian mendekat. Sebab pada masa Amangkurat I menjadi Raja Mataram, ia hendak melampiaskan dendamnya pada Temenggung Wiraguna. Temenggung Wiraguna selama menjadi pejabat di Mataram sulit sekali dicari-cari kesalahannya. Ia tidak pernah memberontak, tidak pernah melakukan penggelapan keuangan. Ia juga dikenal sebagai pejabat yang jujur, sehingga sulit sekali bagi Amangkurat I untuk melampiaskan dendamnya pada Temenggung Wiraguna. Meskipun dikenal jujur dan setia terhadap negara, tetapi rupanya semua prestasi dan kebaikan Temenggung Wiraguna itu tidak sedikit pun memupuskan dendam Amangkurat I. Ia ingin sekali segera mungkin menghabisi sang Temenggung. Akhirnya direncanakan taktik pembunuhan oleh Amangkurat I. Mula-mula atas prestasi gemilang dari sang Temenggung, Amangkurat I menghadiahkan kenaikan pangkat pada sang Temenggung. Ia dijadikan sebagai pimpinan pasukan tempur untuk melakukan serbuan terhadap orang-orang Bali yang ada di Bercokol di Blambangan. Akan tetapi ketika pasukan Mataram yang dipimpin Temenggung Wiraguna itu sampai pada tempat yang jauh dari Mataram, Temenggung Wiraguna justru dibunuh di tengah perjalanan. Ia dibunuh dengan keji oleh utusan Amangkurat I yang memang sudah dipersiapkan. Selain dibunuh dengan keji, Temenggung Wiraguna juga difitnah, melakukan makar dan pengkhianatan terhadap kerajaan. Maka atas tuduhan palsu itu, Amangkurat I kemudian mempunyai alasan untuk menumpas seluruh anggota keluarga Temenggung Wiraguna. Seluruh warganya kemudian dipantai tanpa peri kemanusiaan. Nah saudara, itulah sekilas tentang kisah legenda Temenggung Wiraguna. Salam Melayu, sampai jumpa di lain kesempatan.